Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawlana. Para pendengar sahabat Al-Quran dimanapun berada, berbicara tentang kemanusiaan, maka kita tidak bisa lepas dari nilai etik yang berkaitan dengan tata cara membangun komunitas sosial yang baik. Dan salah satu poin penting dalam membangun komunitas sosial yang baik ini adalah bagaimana cara mengkritik, memberikan komentar yang baik dengan sesama manusia. Maka kita akan membahas satu ayat dalam satu surah dalam Al-Quran yang berkaitan dengan tata cara membangun komunitas sosial yang baik dengan sesama manusia. Surah inilah surah Al-Asr, surah yang turun di Makkah. Para ulama mengatakan ini merupakan wahyu yang ke-13 turun kepada Nabi Muhammad SAW. Sahabat Al-Quran dimanapun berada, saking istimewa surat ini, Imam Syafi'i mengatakan, "Lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathu." Andai saja Allah tidak menurunkan hujjah kepada makhluknya kecuali satu surat ini saja, maka itu sudah cukup. Imam Al-Bidai dalam tafsirnya juga menukilkan hadis dari Rasulullah SAW. Man qara'a surat Al-Asr, siapa yang membaca surah Al-Asr, ghafarallahu lahu, Allah ampunkan dia, wa kana mimman tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr, dan dia termasuk golongan orang-orang yang saling berwasiat, saling mewasiati dalam kebenaran dan juga saling berwasiat dalam kesabaran. Kita akan baca ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa, kata Allah, sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, saling wasiat-mewasiati dalam kebenaran, dan saling wasiat-mewasiati dalam kesabaran. Sahabat Al-Quran, if we look to the correlation this chapter with the previous chapter, jadi apabila kita lihat munasabah dari ayat ini atau surah ini dengan surah sebelumnya, dalam surah sebelumnya itu surah At-Takatsur, Allah menjelaskan tentang bahwa sibuk dengan perkara dunia dan tenggelam di dalamnya itu merupakan sesuatu yang merugikan diri sendiri dan tercela. Maka pada surah ini, surah Al-Asr ini, Allah menjelaskan tentang sesuatu yang wajib dijadikan kesibukan berupa iman dan amal soleh, dan ini sesuatu yang kembali pada diri sendiri. Dan juga Allah menjelaskan tentang perbuatan saling menasihati, menjaga diri dari segala bentuk hal yang dilarang oleh Allah, menjaga diri dari segala bentuk kemaksiatan, yaitu sesuatu yang berhubungan atau kembali kepada masyarakat umum yang berkaitan dengan kehidupan bersosial. Baik, sahabat Al-Quran, pendengar dimanapun berada, Allah bersumpah di sini dengan kata Al-Asr, by time, demi masa. Al-Asr di sini maknanya adalah masa yang dilalui oleh sesuatu. Artinya Allah banyak menerangkan yang semakna dengan ini dengan lafaz yang berbeda dalam Al-Quran. Ada kata ad-dahr, ada kata al-asr, ada kata al-ajal, barangkali ada kata al-waqt. Seseorang yang lahir di tahun 80, kemudian wafat dia di tahun 2000, maka periode dari tahun 80 sampai 2000 itu disebut dengan Al-Asr. Maka Allah bersumpah dengan masa yang apabila dikaitkan dengan manusia, maka sejak dia lahir sampai wafat itu disebut Al-Asr. Apabila masa ini yang berlalu
dalam kehidupan manusia. Setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun, mulai dari sejak manusia itu lahir sampai dia wafat. Dan itu tidak bisa dimanfaatkan dengan baik, tidak bisa digunakan dengan baik, dimanage dengan baik, tidak bisa diisi dengan hal yang baik. Maka Allah bersumpah, innal insana lafi khusr, indeed mankind is in loss. Sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian. Kata al-insan, mankind di sini maknanya adalah manusia yang dewasa dan mukallaf. Maka kita tidak bisa menyebut anak-anak yang belum tahu apa-apa itu untuk merugi, tidak bisa, karena dia tidak tahu apa-apa. Kemudian kata al-khusr, lost. Al-khusr ini maknanya adalah rugi, celaka, atau segala sesuatu yang berdampak negatif bagi manusia, itu disebut dengan al-khusr. Maka Allah bersumpah, demi masa, sungguh benar-benar manusia itu berada dalam aneka ragam kerugian, berpotensi mendapatkan kerugian. Kecuali apa kata Allah? Illal ladzina amanu, except for those who have believed wa amilus salihat, righteous deed, wa tawassaw bil haqq, and advise each other to the truth, wa tawassaw bis sabr, and advise each other to patience. Kecuali orang-orang yang beriman kata Allah, beramal saleh, orang-orang yang saling wasiat-wasiati dalam kebenaran, dan mereka yang saling wasiat-wasiati dalam kesabaran. Kemudian muncul pertanyaan, bagaimana cara menasihati? Kita perlu pahami dulu makna tawassul ini seperti apa. Kata tawassul ini berasal dari kata wisayah atau wasiyah, yang artinya secara sederhana, wasiat itu adalah ucapan yang disampaikan orang yang hendak meninggal kepada orang yang dia cintai. Maka setidaknya ada dua makna secara sosial tentang makna dari wasiat. Pertama, orang yang meninggal, orang yang berwasiat, ketika dia menyampaikan sesuatu kepada orang yang akan dia tinggalkan wasiat, maka dia tidak ada kepentingan di sana. Artinya besok mungkin saya akan wafat, maka sesuatu yang disampaikan itu murni untuk kebaikan bagi orang yang dia tinggalkan. Kemudian orang yang berwasiat pasti dia akan menyampaikan sesuatu hanya kepada orang yang dia cintai, kepada istrinya, kepada anaknya, kepada adik, kakak, pasangan dan sebagainya. Artinya apa? Sahabat Al-Quran yang dimuliakan Allah, ketika kita melakukan tawassul, artinya ketika kita memberi nasihat, berwasiat, maka kita tidak punya kepentingan apapun di sana. Kita berwasiat, menyampaikan nasihat, menyampaikan kritik, menyampaikan sesuatu kepada orang, itu murni untuk kebaikan bagi orang yang kita sampaikan wasiat kepada. Ada sebuah pepatah Arab yang mengatakan likulli khitabin jawabu, for every statement has an answer. Artinya untuk setiap statement itu selalu ada jawaban, selalu ada komentar. Barangkali pepatah ini relevan pada hari ini, di mana kita hidup dalam kondisi bermedia sosial yang mungkin satu ketika sibuk kritik, nyinyir, sibuk berkomentar yang tidak jelas, bahkan sedikit-sedikit kritik, sedikit-sedikit nyinyir, dan itu menyita waktu yang sangat banyak. Jika ada sesuatu postingan, kita komentari, kita kritik, kemudian barangkali ke postingan itu kita repost kembali, kemudian kita serang bersama-sama. Maka Allah mewanti-wanti melalui surat, melalui ayat ini, bagaimana kita tidak terjerumus dalam kerugian, yaitu kita mesti memahami konsep tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Yang kedua, orang yang berwasiat, dia hanya akan berwasiat kepada orang yang dia cintai. Artinya sebelum kita memberikan kritikan, sebelum kita memberikan nasihat, yang perlu kita tumbuhkan rasa cinta itu. Karena
kata-kata wasiat itu biasanya kata-kata yang melekat di benak seseorang. Artinya wasiat disampaikan dari hati, dia akan sampai juga kepada hati. Waktu itu, sahabat Al-Quran, jika kita ingin memperbaiki budaya kritik kita, maka kita mesti berlandaskan dengan apa yang disampaikan dalam ayat ini, yaitu tawassaw bil haqq. Beberapa fakta yang terjadi, sahabat Al-Quran, ada orang yang suka sekali kritik, nyinyir, berkomentar. Ada beberapa orang yang justru segan untuk memberikan nasihat. Ada orang yang di media sosial itu garangnya minta ampun, hebohnya minta ampun, tapi ketika bertemu itu justru diam-diaman. Maka ini bukan wasiat dari konsep tawassaw bil haqq, karena tawassaw itu akan berangkat dari rasa cinta, yang dengan rasa cinta itu akan menguburkan ketidakenakan untuk menyampaikan kebaikan kepada orang lain. Ada rasa rugi ketika kita tidak mampu memberikan wasiat atau nasihat kepada orang lain. Kata bil haqq ini artinya benar, kebenaran, sesuatu yang mantap, kokoh, tidak berubah. Para sahabat Nabi menafsirkan kata bil haqq dengan bil Quran. Maka artinya jika kita ingin memberikan kritikan, berwasiat, bernasihat kepada orang lain, yang mesti kita pahami adalah kita sebaiknya menyampaikan dengan cara yang baik, tidak asal bicara, mencari momen yang baik, waktu yang baik, dengan bahasa yang dilandasi dengan cinta, ketulusan, murni untuk kebaikan orang tersebut, berisikan nilai-nilai agama, dan juga berlandaskan dengan Al-Quranul Karim. Terakhir, sahabat Al-Quran, kata tawassaw ini terambil dari wazan tafa'al. Artinya wasiat di sini tidak hanya satu arah, namun ada timbal balik, saling wasiat mewasiati. Artinya ketika kita mampu mengkritisi orang lain, memberikan nasihat kepada orang lain dengan rasa cinta, dengan cara yang baik, dengan keterbukaan, dengan kesabaran, dengan nilai-nilai agama, berasaskan dengan Al-Quran, kita mampu mengkritik orang lain, maka kita juga harus mampu dengan rasa cinta, dengan ketulusan, dengan hati terbuka untuk menerima kritik dan nasihat dari orang lain. Sebagai kesimpulan akhir, atau the lessons can be taken from this verse. Pertama, kita sebaiknya mampu bijak dalam bermedia sosial, mampu menjaga jari jemari kita, menjaga jempol-jempol kita untuk tidak menyakiti orang lain. Semoga nasihat yang kita sampaikan, kritikan yang kita sampaikan dengan rasa cinta, murni, tulus untuk kebaikan orang lain, itu bisa bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan kritikan yang kita sampaikan sembarangan, andai kita berada di posisi orang yang kita kritik, belum tentu kita akan bisa berbuat lebih baik dari orang yang kita kritik. Yang kedua, amalkan surat ini, karena surat ini sudah memberikan pedoman untuk kita mampu meraih kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Hargai waktu, isi waktu kita dengan hal yang bermanfaat, dengan empat hal yang disebutkan dalam surah Al-Asr ini. Semoga dengan nilai kemanusiaan yang kita pahami dalam konteks bersosial mampu menghindarkan kita dari segala bentuk kerugian ataupun hal negatif dalam kehidupan dunia ini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Taqabbalallahu minna wa minkum. Kullu 'am wa antum bi khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.